warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada kesempatan kali ini kita akan ngabaso. Tapi pada kesempatan kali ini kita bukan akan mereview baso, tapi kita akan ngabaso, yaitu ngabahas soal. Untuk itu, kalian simak video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa siapkan catatan, modul, dan alat tulisnya. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja mulai ngabasonya ya. Di sini ada perintah soalnya, yaitu hitunglah nilai dari bilangan berikut. Ada beberapa soal yang telah saya siapkan. Di sini ada 6 soal, dan soal yang akan dibahas pertama yaitu negatif 2 dipangkatkan 5. Karena negatifnya di dalam kurung, maka negatifnya ikut dipangkatkan sebanyak 5 kali. Sehingga jawabannya menjadi negatif 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Ya, kali negatif 2 kali negatif 2. Sudah 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang hasilnya menjadi, jangan lupa tandanya kita kali-kalikan juga. Negatif dikali negatif hasilnya positif, betul. Kemudian dikali negatif hasilnya negatif, dikali negatif lagi hasilnya positif, dikali negatif lagi hasilnya negatif, sehingga jawabannya menjadi negatif 32. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas soal yang nomor 2-nya. Soal yang nomor 2 yaitu negatif 3 dipangkatkan 4. Ini konsepnya sama seperti yang nomor 1, yaitu negatifnya dipangkatkan dengan 4, sehingga ini menjadi negatif 3 dikalikan sebanyak 4 kali ya. Jawabannya menjadi negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif. Nah, kalau positif itu tidak perlu ditulis, jadi kita langsung aja kalikan bilangannya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, betul. 27 kali 3 berapa? 81. Nah, sebelum kita lanjut ke soal nomor 3, 4, 5, dan 6, di sini ada yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu. Ketika ada bilangan negatif dipangkatkan suatu bilangan, yang pertama, ini soal yang pertama, dipangkatkan bilangan ganjil, maka kalian perhatikan jawabannya menjadi negatif. Kalau dipangkatkan bilangan genap seperti ini 4, maka hasilnya menjadi positif. Maka di sini kita bisa tarik kesimpulan. Ketika ada bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, kita tulis ganjil, maka hasilnya itu pasti negatif. Kemudian jika ada bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya menjadi positif. Yuk, sekarang kita bahas soal nomor 3. Nomor 3 soalnya itu adalah negatif 2/3 dipangkatkan 3. Sesuai dengan kesimpulan yang telah kita bahas tadi, bahwa ketika ada bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya menjadi negatif. Nah, sebelumnya kita tulis dulu, negatif 2/3 dipangkatkan 3, artinya negatif 2/3 dikalikan sebanyak 3 kali, gitu ya. Hasilnya adalah negatif. Kemudian ini bilangan pecahan, kalau dikalikan itu kalian tinggal mengalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga ini 2 dikali 2 menjadi 4 dikali 2, hasilnya 8 dibagi 3 dikali 3, 9, 9 dikali 3 hasilnya 27. Jawabannya negatif 8/27. Ya, sekarang kita akan bahas soal yang nomor 4 dengan variatif soal yang lain, yaitu 2/5 kali 3/6 kali 4/6. Cara mengerjakan soal seperti ini, pertama kalian harus menyederhanakan dulu bilangannya. Di sini kalian lihat, apakah masih ada bilangan yang belum sederhana?
Oh ya, ternyata masih ada yang belum sederhana. Maksudnya bilangan yang belum sederhana itu adalah bilangannya itu masih bisa diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat yang lain ya. Nah, ternyata di sini 2 dan 3 itu sudah sederhana. Sedangkan 4 masih bisa kita ubah, sehingga kita ubah dulu angka 4-nya ya. Dan ini 2 sama 3 ini kita tulis ulang dulu. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 4 ini kita ubah menjadi berapa pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 2. Karena dipangkatkan 6, maka 2 pangkat 2-nya harus dipangkatkan 6. Sehingga jawabannya menjadi sama dengan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 2 pangkat. Nah, ini kalian ingat lagi sifat eksponen yaitu pangkal. Kalau dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan, sehingga 2 dikali 6 menjadi 12. Setelah itu, nah di sini ada 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 12. Itu tidak boleh langsung dikalikan ya. Akan tetapi kita bisa menggunakan sifat-sifat eksponen. Namun kalian harus ingat juga sifat eksponen itu bisa digunakan kalau bilangan pokoknya sama. Sehingga di sini kalian bisa lihat apakah ada yang sama bilangan pokoknya. Ternyata ada ya. Di sini ada 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 12. Kalau begitu kita dekatkan dulu posisinya. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 12. Nah, 3 pangkat 6-nya kita tulis ulang aja di sini. Itu 3 pangkat 6. Nah, sekarang kita selesaikan dulu nih yang bilangan pokoknya sama. Karena bilangan pokoknya sama, kemudian dikali, kalian ingat sifat kata, yaitu kalau dikali maka pangkatnya ditambah, sehingga jawabannya menjadi sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 12 menjadi 17 kali 3 pangkat 6. Nah, ini banyak sekali yang bertanya, boleh nggak sih 2 dikalikan dengan 3? Itu nggak boleh ya, karena ini masing-masing memiliki pangkat tersendiri. Dan kalian juga tidak boleh menggunakan sifat eksponen, karena bilangan pokoknya berbeda. Kalau begitu, kalian sederhanakan seperti pengerjaan biasa. Ini menjadi 2 pangkat 17, kita cari berapa? Sudah nemu jawabannya? Atau boleh juga kalian mencari pakai kalkulator ya. 2 pangkat 17 itu hasilnya sama dengan 131.072. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 6, itu hasilnya 729. Nah, memang bilangannya terlalu besar ya, tapi karena perintah soalnya kita harus menghitung nilai, maka kalian harus mencari sampai mendapatkan nilai hasilnya. Ini kita kalikan, boleh kalian pakai kalkulator di rumah. Ini hasilnya menjadi 95.551.488. Sehingga ini hasilnya adalah seperti ini, ya. Baik teman-teman, dari 4 soal tadi apakah sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 5, yaitu soalnya 3 pangkat 7 kali 7 pangkat 3 kali 2 dibagi 42 dipangkatkan 3. Seperti soal yang nomor 4 tadi, kalau ada bilangan pokok yang belum sederhana, maka kita ubah dulu ke dalam bilangan yang lebih sederhana. Kalian boleh ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat lain, ataupun boleh ke dalam perkalian lain. Nah, kalian perhatikan dulu pembilangnya. Di sini ada 3 pangkat 7 kali 7 pangkat 3 kali 2. Ternyata bilangan pokoknya semuanya 2, 3, 7 itu telah sederhana. Maka kalau sudah sederhana, kita tulis ulang saja dulu di sini. Sama dengan 3 pangkat 7 kali 7 pangkat 3 kali 2 dibagi. Sekarang kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya bilangan pokoknya yaitu 42. Ternyata 42 itu masih bisa kita ubah ya, menjadi 2 pangkat 2 kali 21, ataupun boleh 6 kali 7 juga boleh ya. Misalkan kita ambil saja 2 kali 21 kemudian dipangkatkan 3.
Kita sederhanakan penyebutnya, pembilangnya kita tulis ulang karena tidak akan kita ubah dulu. Dibagi, nah ternyata 21 itu masih bisa diubah lagi. Berapa coba? Oh iya betul ya, ternyata 3 kali 7, sehingga kita ubah lagi di sini. 2 kali 3 kali 7 dipangkatkan 3. Kita kesini aja ya, sama dengan pembilangnya kita tulis ulang. Dibagi, nah di sini ada perkalian bilangan dipangkatkan 3, maka kalian pangkatkan semuanya dengan angka 3 sehingga menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Setelah itu kalian perhatikan di sini, ternyata pembilang dan penyebut bilangan pokoknya sudah pada sama ya, yaitu 2, 3, dan 7. Kalau sudah sama, maka kita bisa menggunakan sifat-sifat eksponen dengan cara mengelompokkan bilangan-bilangan pokok yang sama. Di sini, di 3 pangkat 7, kalau di penyebut itu ternyata bilangan pokoknya sama dengan 3 pangkat 3 ya. Karena dibagi, maka sifat eksponennya ingat sifat yang kedua, yaitu baku. Kalau dibagi, maka pangkatnya tinggal kalian kurangi saja, sehingga di sini jawabannya menjadi 3 pangkat 7 kurang 3. Setelah itu kita cari lagi bilangan pokok yang samanya. Ini ada 7 pangkat 3, ada lagi di penyebut 7 pangkat 3. Caranya sama kayak tadi, sehingga ini kali 7 pangkat 3 kurang 3. Cari lagi, terakhir di sini ada bilangan pokok 2. 2 itu artinya 2 pangkat 1 ya. Kemudian ini 2 pangkat 3, sehingga di sini jawabannya menjadi kali 2 pangkat 1 kurang 3. Kita sederhanakan, 3 pangkat 7 kurangi 3 menjadi 3 pangkat 4 kali 7 pangkat 3 kurang 3 menjadi 7 pangkat 0, betul. Kali 2 pangkat 1 dikurangi 3, sehingga ini menjadi negatif 2. Sederhanakan, karena ditanyakan nilai, kalian harus mencari sampai nilai akhirnya ya. 3 pangkat 4 yaitu 81. Nah, di sini ada 7 kali 0 nih. 7 kali 0 ada di sifat eksponen ya, yaitu sifat eksponen yang ke-6. Bilangan berapapun selain 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, betul. Jadi ini jawabannya adalah 1 ya. Kali ini ada 2 pangkat negatif 2. Ini kalian ingat sifat yang ke-7, yaitu pangkat negatif kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1/2 pangkat 2 ya. Jadi pangkatnya berubah menjadi pangkat positif, sehingga ini jawabannya menjadi 81 kali 1 kali 1, hasilnya 81. 2 pangkat 2 berapa? Yaitu 4 ya. 81 bisa disederhanakan tidak dibagi 4. Kalau misalkan tidak bisa menjadi bilangan pecahan yang sederhana, boleh sampai sini sudah selesai. Atau boleh juga kalian bagi menjadi bilangan desimal, juga tidak jadi masalah gitu ya. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 6. Itu bentuk soalnya seperti ini. 64 dipangkatkan 2/3 kali 125 dipangkatkan 1/6 kali 1 dibagi 5 pangkat 1/2. Sekarang kita sudah masuk ke pangkat pecahan ya. Nah, di sini kalian cukup menyederhanakan bilangan pokoknya terlebih dahulu ya. Kita tulis di sini. 64 kita ubah dulu ke dalam bilangan berpangkat lain. Saya punya tips di sini. Kalau misalkan ada bilangan pokoknya genap, itu biasanya kalian cukup ubah ke dalam bilangan pokoknya 2. Ya.
Sehingga di sini kalian cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 64. Ternyata 2 pangkat 6, betul. Dipangkatkan lagi. Dipangkatkan lagi berapa? 2/3 gitu ya. Kemudian kita tulis lagi nih, sekarang 125. Sekarang kalau 125 bagaimana? Ini bukan bilangan genap, Bu, misalkan ya. Nah, kalau 125 itu akhirannya ada angka 5. Maka biasanya kalau akhirannya atau satuannya 5, kalian tinggal ubah ke dalam bilangan sederhananya itu ke dalam bilangan pokok 5. Jadi kalian cari 5 pangkat berapa yang hasilnya 125. Ternyata ada 5 pangkat 3. Dipangkatkan lagi. Dipangkatkan lagi 1/6. Terakhir yang ini kali 1/, ini bilangan pokoknya sudah 5, jadi kita tulis ulang saja 5 pangkat 1/2. Kalau begitu, sekarang kita bisa sederhanakan. Di sini ada bilangan berpangkat dipangkatkan. Kalian ingat pangkal, pangkat dikalikan. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, kita kalikan saja pangkatnya ya. Di sini menjadi 2 pangkat 6 kali 2/3. Ini kalian boleh langsung seperti ini saja ya. 6 dibagi 3, itu hasilnya 2. Kita tulis saja di sini 2. 2 kali 2 hasilnya menjadi 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi meskipun pecahan itu tidak pusing lagi kalau sudah dikalikan. Sekarang kita kalikan yang ini. 5 pangkat 3 dipangkatkan 1/6. Caranya seperti tadi aja. 3 dibagi 6. Itu bisa kita membagi 6 dibagi 3 gitu ya. Hasilnya 2. Kita tulis di sini karena yang membaginya 6, sehingga di sini jawabannya menjadi 5 pangkat 1/2. Terakhir yang ini kali, ini tulis ulang saja 1/5 pangkat 1/2 gitu kan ya. Kalau begitu, ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 4. Di sini ada 5 pangkat setengah kali 1/5 pangkat setengah juga. Di sini sebetulnya ya, kalau misalkan ada bilangannya sama, kalau kita bagi seperti ini, hasilnya menjadi 1 gitu ya. 5 pangkat setengah bagi 5 pangkat setengah hasilnya 1. Kalau sudah 1, tidak perlu ditulis lagi. Hasil jawabannya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Mudah bukan? Kalau sudah mudah, kalian silakan latihan soal lagi dan cari-cari soal lagi agar kalian lebih paham dengan materi eksponen ini ya. Itu tadi pembahasan soal-soal tentang eksponen. Tetap berlatih dan jaga kesehatan dan tonton video-video pembelajaran di halaman 11 ini. Ditunggu video part 2-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.